manusia yang pertama mendapatkan ini ilmu tauhid, manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, namanya ilmu tua. Jadi kalau kita saudara belajar tauhid, berarti kita belajar ilmu tertua. Di badan kita ada ilmu tua namanya, karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid. Ini wassalati, ini lagi bicara tauhid. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Artinya bahwasanya Tuhan Allah Ta'ala tidak mempardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesahkan Tuhan. Tak ada yang Allah Ta'ala yang wajibkan yang lebih tinggi daripada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, niscaya tetaplah telah dipardukan ke atas para malaikat. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rukuk selamanya, dan setengahnya ada yang sujud pula selama-lamanya. Kalau andaikan ada yang lebih tinggi pada ilmu tauhid, niscaya Allah Ta'ala sudah ajarkan malaikat terlebih dahulu. Di mana dengan ketauhidan itu malaikat diciptakan, ada yang semenjak diciptakan sampai hari kiamat sujud selamanya. Sujud aja kalau bangun-bangun. Ada yang diciptakan sejak awal diciptakan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu rukuk selamanya. Rukuk aja, berzikir terus, rukuk. Ada yang berdiri selamanya, ada yang sujud selamanya, ada yang rukuk selamanya, ada yang duduk selamanya. Duduknya ada yang duduk iftirash, ayat akhir. Ada yang duduk tawarruk, duduk tawarruk ayat awal ya. Ada yang kemudian duduk tarabbu, sila. Semua lagi. Rasulullah naik ke atas, dia lihat, Rasulullah lihat ibadah malaikat. Oh, ada yang begini, ada yang begini. Minta Rasulullah Allah Ta'ala, ya Rabb, kumpulkan seluruh ibadah malaikat kepada umatku, walaupun umatku bukanlah seorang malaikat. Baik, akan kukumpulkan seluruh ibadah malaikat yang ada di langit. Minhum raki'un wa minhum sajidun. Perintahkan umatmu rukuk, perintahkan i'tidal, perintahkan berdiri, perintahkan sujud, perintahkan duduk di antara dua sujud, perintahkan duduk tawarruk, perintahkan duduk istiftirah, tawarruk iftirash. Maka apabila itu seluruhnya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, maka berarti seluruh ibadah malaikat berkumpul pada umat Rasulullah di dalam salat. Dan juga karena ilmu tauhid itu jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib diketahui, dan lagi karena mulia maudunya yaitu zat Tuhan dan Rasul, dari itu jadilah ia semulia-mulianya ilmu. Kemuliaan ilmu tauhid karena semua ilmu di bawah dia. Maksudnya ilmu yang wajib dipelajari, saudara. Orang belajar fikih, pondasinya tauhid. Belajar tasawuf, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu yang lain, itu semuanya kondisi tauhid. Tauhid martabatnya di atas ilmu-ilmu yang lain. Ilmu sifat 20 namanya, ya, itu di atas. Jadi kerangka di atas ilmu yang lain, itu semuanya adalah tauhid. Kalau kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ma min magamin aw rutbatin aw manzilatin aw qadarin aw ilmin zahirin aw batinin saghirin aw kabirin dunyan al-akhirah tauhid. Setiap kemuliaan, setiap kedudukan, setiap maqam, setiap pangkat, setiap martabat, besar maupun kecil, zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, semuanya berangkat daripada kemantapan tauhid. Tauhid itu yang menjadi pondasi dari semua yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Dan di samping itu taufik bahasan dalam tauhid dua, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi
tauhid itu pendalaman tentang la ilaha illallah Muhammadun. Saudara, Rasulullah bilang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seseorang yang kalimat terakhir diucapkan olehnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk. Ada orang yang udah nggak bisa ngomong, dibilang bang ini saya, bang ini saya, kenal nggak bang, bagaimana ngucap la ilaha illallah ya, waktu ditalkinkan la ilaha illallah nggak ngucap tapi jarinya begini, ini namanya kalamul isyarat. Tetap akhiru kalamihi la ilaha illallah, karena jarinya yang bicara, mulut tidak bisa jarinya tetap dia bertauhid. Jarinya nggak bisa juga ketika talqin la ilaha illallah, takut jangan sampai akhir hayat kata ucap la ilaha illallah ditalqin sama anaknya. Tapi kalau talqin yang perempuan nggak boleh sambil head ya, yang orang head nggak boleh talqin la ilaha illallah, enggak tangannya dia, mulutnya nggak ngucap. Di ujung matanya keluar satu butir air mata, itu tauhid berarti. Jadi yang berkata la ilaha illallah matanya dengan meneteskan air mata, la ilaha illallah, itu karena ada di hati. Saat itu semua pengetahuan lenyap. Kok bisa lenyap? Sama bini nggak kenal. Bang ini saya, bang ini saya. Kan nggak kenal bini ya. Sama anaknya, Mbak ini saya, Mbak ini saya, Mbak. Nggak kenal. Semua ingatan lenyap. Namanya sakarat mabok hilang akal. Yang ahli kitab, semua kitab lenyap dari ingatan. Yang hafal Quran hilang. Ada satu yang tidak hilang di kala itu adalah kekuatan tauhid kepada Allah Ta'ala. Digoda setan saudara, dia berpegang, pengetahuan hilang. Yang ada saat itu tauhid. Maka di situ saudara yang paling penting di akhir hayat, kekuatan di situ tergantung waktu di dunianya dia sering tidak berkata la ilaha illallah. Di hatinya itu menegak la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kesudahan ilmu ini yaitu mendapatkan membedakan di antara akaid dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Pada akhirnya orang yang belajar tauhid dia punya filter, dan dia ini akidah benar, ini akidah salah, dia akan tahu sendiri, ini paham benar, ini paham salah. Jadi nur, jadi ilmu itu menjadi nur, yufarriqu bainal haqqi wal batil, untuk membedakan ini hak, ini